Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang tua, menjadi guru di keluarga, maka ada hal yang perlu sangat sebagai bekal untuk menjadi guru keluarga, yaitu apa? Mencari ilmu yang bermanfaat seperti ini, seperti sekarang ini. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, bunda digerakkan kakinya untuk melangkah sebagai ikhtiar dalam rangka nanti untuk mendidik diri sendiri dan mendidik anak-anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berdoa meminta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma, ya Rabbi, tambahlah ilmuku. Ini surat Toha, ya. Rabbi zidni ilma, ya Allah, tambah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan bahwa beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah manfaat terhadap apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Termasuk kita juga berdoa supaya apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Ajari aku apa yang bermanfaat bagiku, tambahlah ilmu. Segala puji hanya milikmu atas segala keadaan, dan aku berlindung dari perilaku ahli neraka. Rasulullah SAW bersabda, salullah ilman nafi'an, wa ta'awwadhu billahi min ilmin la yanfa'. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mencari ilmu. Nah, tapi di sini ditekankan lagi, ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Al-ilmu nafi wa ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala wa yazidu fi siratika bi uyubi nafsik wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika. Intinya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang semakin menambah ketakwaan kepada Allah. Setelah ngaji lama ini, nambah takwa enggak? Menambah ketajaman mata hati untuk mengenal aib-aib diri kita sendiri. Ya, kita semakin takut pada Allah, dan kita semakin enggak ada ujub, ya, karena kita itu ternyata saya juga masih begini gitu ya. Kenapa saya masih begini gitu ya. Ketika usia tua saya sudah lebih banyak dosa daripada anak-anak muda itu gitu ya. Ketika kita merasa muda karena ada orang lebih tua lagi, amalku masih belum banyak sebanyak orang tua itu gitu.
semakin menambah kecintaan untuk ibadah kepada Allah harus. Nah ini tambah cinta nggak setelah ngaji ini, untuk beribadah, untuk membersamai anak-anak, membersamai keluarga, kalau ibunda di sini untuk bisa menjadi istri solihah dan sebagainya gitu. Semakin mengurangi kecintaan kepada dunia dan semakin menambah kecintaan kepada akhirat, membuka mata hati terhadap penyakit-penyakit amal agar kita menghindarinya, penyakit-penyakit ya riya dan sebagainya ya. Serta memperlihatkan siasat dan tipu daya setan. Para ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faktanya ya, saat ini nih begitu banyak nih anak-anak muslim yang belajar puluhan tahun belajar nih, tapi justru semakin menambah kecintaan kepada dunia. Mengapa itu bisa terjadi? Apakah ilmu-ilmu yang dipelajari selama bertahun-tahun itu membawa manfaat? Ya ini umum ya, bisa jadi, kemarin sudah pernah saya kupas nih sedikit ya, bisa jadi kesalahan dalam mencari ilmu itu sehingga tidak meraih ilmu yang bermanfaat. Itu terjadi karena salah yang dipelajari atau kesalahan dalam niat, kesalahan dalam adab ya. Ilmu itu kita bisa tambah ibadah, kecintaan kepada akhirat dan sebagainya. Akhirnya ujung-ujungnya nanti kerja apa gitu. Udah akhirnya kan dunia. Saat ini kalau anak saya kemarin emang pertemuan kemarin kan, ini kalau anak saya ini sudah biak Quran tadi, nanti pasnya kuliah di mana Ustaz? Ya tafsir. Nanti kerjanya apa? Nanti akan ngikut rezeki itu. Ya. Kalau mau skill ya belajar skill apa. Ada beberapa kekeliruan ketika kita itu tidak belajar adab dalam berilmu ya seperti itu ya. Harusnya kan adab dalam niat mencari ilmu, adab terhadap guru, adab dalam majelis. Ini kita sampaikan awal ketika saya mendirikan sekolah akil balik. Karena jika salah adab dalam mencari ilmu, maka tujuan dari ilmu tidak akan didapat. Kadang-kadang udah ngaji lama gitu ya, sudah ngaji lama tapi kok nggak ada bekas gitu. Ini salah satunya juga dari sisi adab. Yang satu paketnya itu belajar tazkiyatun nafs. Nah, kita bersihkan hati kita sehingga ilmu itu bisa masuk karena sudah tidak ada penghalang ilmu. Nah, sebagaimana ketika gelas atau piring yang masih kotor, ketika mau dikasih apa, misalnya gelasnya kotor, mau dikasih minum madu, air ya, misalnya madu atau susu atau apapun ya, mau masih kotor, air nggak jadi. Demikian pun piring ada kotorannya, ada tanahnya gitu, mau dikasih gulai, mau dikasih sate nggak jadi. Ini kalau hati ini juga seperti itu. Makanya sempat kepikiran kemarin itu materinya adalah ya mendidik hati ya, menata hati untuk mendidik buah hati. Materi-materi sudah tak pikirkan berikutnya itu seperti itu ya, menata hati untuk mendidik buah hati. Jadi adabnya, tazkiyatun nufusnya gitu ya, sehingga ada bekas setelah ngaji itu, ada bekas manfaat di ilmunya, bermanfaat. Ini yang banyak diuraikan dalam kitab-kitab adab ilmu, karena Islam itu sangat memuliakan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil membangun satu masyarakat di Madinah yang memiliki budaya ilmu yang sangat tinggi. Rasulullah pun meletakkan ya aktivitas mencari ilmu sebagai aktivitas jihad yang begitu besar pahalanya.
Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Apal tuh, apal. Hadis itu umum gitu. Maka sungguh aneh jika kita diperintahkan mencari ilmu oleh Nabi kita, tapi kita tidak paham apa itu ilmu dan bagaimana cara yang benar untuk mencarinya. Dan parahnya kita itu dipaksa deh mau saja mengikuti aktivitas mencari ilmu yang salah. Ya, yang banyaklah beberapa yang keliru atau mungkin kurang prioritas. Mana harusnya dipelajari dulu gitu ya. Ilmu-ilmu pokoknya nggak dipelajari gitu. Akibatnya terjadi kekacauan ilmu dalam semua jenjang pendidikan karena sumber ilmunya keliru. Jika ilmu yang dipelajari salah, ya bisa berdampak kepada keimanan. Adalah sangat keliru jika orang belajar ilmu bukan untuk meyakini kebenaran suatu ajaran atau bahkan tidak ditujukan untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok sampai menjauhkan itu oh ya. Saya keliru nih ya. Harusnya semakin ngaji semakin mengenal Allah SWT gitu. Harus semakin mencintai Allah, semakin takut pada Allah SWT. Orang yang berilmu diletakkan pada derajat yang tinggi karena dengan ilmunya dia mengenal Allah SWT, mengenal agama yang sebenarnya. Jadi ilmu baik yang harus dipelajari, ilmu-ilmu yang baik yang harus dipelajari dengan cara yang baik pula, sebab ilmu yang baik itulah yang akan mengantarkan manusia kepada keimanan dan kebahagiaan. Dalam konferensi pendidikan Islam internasional pertama di Mekah tahun 1977, Profesor Naqut Al-Attas mengingatkan bahwa problem terberat yang dihadapi manusia dewasa ini adalah dominasi keilmuan Barat. Zaman itu sudah masuk dominasi keilmuan Barat yang mengarah pada kehancuran umat manusia. Sudah beliau menyampaikan ini sudah tahun dulu aja, tahun 77 itu beliau sudah mengingatkan ini the loss of adab ini nih, adab-adab itu sudah hilang tuh, apalagi sekarang betul ini. Jadi ilmu ini sudah apa ya, rutinitas di mana gitu ya, nggak sakral gitu ya mencari ilmu itu. Ini perlu menjadi satu perhatian besar bagi para ayah muda. Silakan benar-benar nih ya ngaji akidah, ngaji fikih, ya akhlak,
itu cukup misalnya tanpa ngaji parenting begini itu, atau kalau cuma ada sadar ya bahwa itu nanti akan diajarkan ke anak-anak misalnya ngajarin anak wudu, ngajarin anak sholat, ngajarin anak berbakti pada orang tua, ya kan ini ilmu yang bermanfaat dia praktekkan, diamalkan, terus ajarkan kepada keluarganya. Ya, ini mau ya, jadi gurunya keluarga seperti itu. Al-ummat madrasatul ula, ibu adalah madrasah. Memang disitulah anak belajar. Tapi yang memang ayah itu kepala sekolah, nggak semuanya diserahkan ke terserah ibu lah mau sekolah di mana. Ini saya yang bayar, bukan itu ya harus ya. Nah, kalau di rumah juga tetap proses ayah itu untuk ngajarin, nasihatin, ya, ada ngobrol gitu. Ya, ayah ya, ada waktu ngobrol sama anak-anak. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini perlu benar-benar paham, benar-benar sadar di zaman sekarang ini harus dipahami. Siapa yang saat ini berkuasa di dunia, bagaimana usaha mereka untuk merusak umat manusia, ini harus dipahami ini. Khusus umat Islam ini. Ini ada apa ya, ada skenario gitu ya, ada perencanaan besar dari orang-orang yang jahat istilahnya, itu menyusupkan hari ini kelihatan coba dari fashionnya yang mulai sudah bagaimana untuk membuka aura, makannya bagaimana sudah pokoknya nggak diperhatikan halal haram misalnya gitu ya. Yang toyib enggak, sekarang halal haram aja sudah begitu. Ini sudah, ini itu cara merusak anak-anak muda sekarang ya. Salah satunya begitu, tontonan-tontonan gitu ya. Ini harus dipahami betul ini, disadari oleh orang tua ini. Jadi anak-anak jangan ikut-ikutan tren-tren apa itu ya, trendy apa gitu ya. Dari sisi pakaian, makanan itu hari ini juga. Kemarin malah saya lihat video itu, hari ini didesain makanan itu nggak tahu bagaimana caranya hormon laki-laki itu jadi hilang gitu, berkurang gitu. Jadi banyak hormon-hormon apa yang disuntikkan sehingga laki-laki kadang kurang tegas, kurang berani konflik, yang ambil putusan juga. Ayah dibikin keluar terus, ibu juga dibikin keluar terus, gitu. Gak ada waktu untuk anak. Dibikin begitu, satu untuk membuat apa itu, nyari pajak karena penghasilan ibu juga keluar, tapi itu untuk merusak anak di rumah, merusak karena apa, sudah nggak ada ayah ibu yang ngopeni, ibu yang ngobrol, yang ngajarin, itu nggak ada. Ya. Barat itu sudah menyenangkan begitu ya, untuk merusak gitu. Dari politik ya hanya dengan demokrasi lah, hankamnya bagaimana, pendidikan nggak begitu baik-baik saja itu sebenarnya ya. Saya nggak tahu bagaimana ya, beberapa bulan lalu persis bulan lalu ya, akhir bulan lalu ya, hampir 1 bulan saya ketemu sama anak perguruan tinggi Islam gitu, yang saya nggak usah sebut ya mereknya gitu. Zaman saya kuliah, dekan saya menyampaikan begini, Mas, itu mahasiswa perguruan tinggi Islam. Zaman saya kuliah, dekan saya mengatakan begini, tahun 88 anak-anak kami yang kuliah di sini ini, di kuliah perguruan tinggi ini kayak gini tuh hampir nggak ada yang sholat kecuali dari fakultas ini gitu. Nah, saya timbalin begitu kan. Sekarang iya Pak, kalau saya mau sholat teman-teman titip ya kayak gitu, perguruan tinggi Islam. Jadi pendidikan udah arek ya, mas dikit gitu. Ya diisukan ya enggak gitu ya. Ekonomi ya orang mungkin
malah disibukkan sedikit ya, ibaratnya kena halal haramnya sudah nggak begitu diperhatikan dan sebagainya gitu, dipertontonkan, diiklankan, diapakan gitu. Budaya ya, pemikiran agama melalui globalisasi barat mendominasi seluruh aspek kehidupan. Sadar atau nggak sadar ini kita kadang ke bawah. Karena peradaban barat saat ini mendominasi umat manusia termasuk kaum muslim nih ya, tidak sadar. Karena Rasulullah juga nanti ya pelan-pelan, termasuk jika ada lubang ya ikut diikuti ya gitu ya, termasuk nanti itu banyak tapi hanya kayak buih, hanya kayak makanan dinampan terus dikerubutin gitu aja. Sekarang udah terjadi seperti itu. Maka sudah sepatutnya kaum muslimin memahami benar kejadian ini, fakta ini, peradaban ini, bagaimana peradaban ini menguasai umat Islam. Peradaban barat itu sudah begitu, tanpa sadar kita ikut-ikutan ya, mau jalan apa saja, siapa saja, laki-laki semua dijadikan kayak perempuan jadi kayak laki-laki, dan ada agen-agen itu ya untuk kayak mengkampanyekan seperti itu, LGBT dan sebagainya. Wah, luar biasa. Hakikatnya peradaban barat itu memiliki perbedaan yang sangat mendasar ya pada Islam ya, dengan Islam. Barat itu sebuah peradaban yang berdasarkan nilai-nilai sekuler, liberal. Nah, yang kini kita dipaksa untuk ikut menganut itu. Ini awalnya sebenarnya mereka itu ya memang materialistik, hedon ya, dipahami ya, kayak hedon yang ya materialistik lah, hampir sama dengan situ ya. Ini sudah begitu, tapi ini kita wah ikut-ikutan luar biasa ya. Anak-anak sekarang muslim aja sudah kemarin dari Kuala Lumpur ya, surveinya 38% aja yang sholat itu. Ini benar-benar kita kejar-kejaran dengan keadaan seperti ini, kejar-kejaran betul. Ini bentengnya keluarga. Ada satu penulisnya Muhammad Asad mencatat bahwa peradaban barat modern hanya mengakui manusia kepada tuntutan ekonomi, sosial, dan kebangsaan. Tuhan yang sebenarnya bagi mereka bukanlah kebahagiaan spiritual, melainkan keenakan, kenikmatan dunia. Mereka pada barat itu mewarisi watak nafsu untuk berkuasa, dan kita ikut-ikutan sepenting enak. Ini sekuler, liberal, irreligious, berupaya mengajak manusia untuk melupakan Tuhan, dan sudah ya masuk ya, entah TV, entah HP, entah apapun itu, tapi ya caranya itu udah lupa sholat, udah lupa macam-macam, suruh melupakan, sepenting ngejar dunia gitu, kayaknya udah menjadi tujuan. Ini dampaknya besar banget tuh. Kita melihat besarnya pergeseran nilai-nilai moral dengan masyarakat kan. Pacaran ini menjerumus pada tindakan free sex ini sudah semakin kuat mendesak tradisi Islam. Sangat
tadi saya sebelum kesini update ya, ada satu video yang tersampaikan bahwa sekarang itu ada satu istilah marriage is scary ya. Jadi pernikahan itu menakutkan. Itu sudah kayak dikampanyekan loh, bahwa pernikahan itu sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang tidak membahagiakan. Padahal ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya coba menakutkan mana sih? Kan menakutkan pacaran. Akhirnya mungkin hamil di luar nikah, digugurkan, atau mungkin menghamili anak, takut mungkin tambah dibunuh, itu kan pacaran. Dan kadang-kadang orang tua kita malah sebagai orang tua ada nanya, kamu udah punya pacar belum? Gitu misalnya gitu kan. Mana bawa pacarmu ke sini lah? Atau membiarkan anaknya pacaran gitu. Ini kan nggak sadar, keluarga muslim nggak sadar, ke bawah betul. Kayak ini malu kalau anak perempuannya belum punya pacar, kok nggak laku. Anak laki-lakinya mana pacar dibawa ke sini dan sebagainya. Wah, kalau kenal dunia lain, dunia sana gitu mesti ya, yang di sana-sana gitu, ngeri sekali, ngeri sekali betul. Sekali lagi kalau alhamdulillah kalau para Buddha ini circle-nya orang-orang ini ya mungkin kayaknya ayem gitu ya, alhamdulillah. Tapi kalau pas dicurhatin sana, ngeri banget ya. Kadang lihat video anak laki-laki bisa melambai begitu gitu. Senakal-nakalnya kamu ngapain ya? Saya check in usia berapa? 13 tahun, 15 tahun gitu. Sudah nakal segitu dan orang tuanya kemana dan sebagainya. Ngeri sekali hari ini. Ngeri banget. Dan ini orang tua, ayah bunda ini ya tidak hanya disibukkan dengan pekerjaan, materi, nggak ada ngobrol, nggak ada didik. Wah ngeri sekali pacaran ya. Kita dapat melihat bagaimana besarnya pengaruh media massa terhadap gejala maraknya aksi pergaulan bebas, ya, melonggarnya nilai-nilai orang Islam di tengah masyarakat. Daripada begini-begini, mendingan nanti pembagian, mohon maaf ya, kondom gratis. Akhirnya itu kayak seakan-akan membolehkan hubungan, tapi biar aman gitu aja. Bukan itu kan. Dilonggarkan, dinormalisasi. Yang tadinya nggak normal itu, yang kayak gitu tuh zaman dulu itu ya kita malu banget ya sekarang. Hal biasa. Anak-anak, coba pernah nggak lihat atau di video atau mungkin apa itu? Anak-anak SD sudah panggilannya sama ini pacar, ini papa mama dan sebagainya. Naudzubillah. Segitu loh. Ya, harus dicek untuk kalau ngasih HP ke anak itu ngeri banget hari ini. Ngeri banget. Bahkan dalam tataran politik kita melihat besarnya pengaruh artis, selebritis. Sekarang dijadikan politik kan? Artis yang mungkin nggak paham dengan dunia politik, nggak kuliah di sospol apa dan sebagainya, langsung tiba-tiba gitu ya. Jadi karena sudah ada namanya sudah terkenal ya untuk meraih kursi. Akhirnya pengaruh artis, pengaruh selebritis itu mengalahkan para ulama, mengalahkan para ustadz dalam berbagai tingkatan pilkada misalnya. Pokoknya dicari yang terkenal dulu, entah itu ya kurang ya dari sisi agama gitu ya, fasik lah misalnya kayak gitu misalnya gitu ya. Harusnya kan kalau masyarakat itu paham beradab, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa, maka orang-orang bertakwa ini dipilih. Tapi kadang-kadang di desainnya ini sudah mengkaburkan di sisi politik dan sebagainya itu, yang dipilih orang yang terkenal. Padahal itu mungkin fasik, entah sholat apa dan sebagainya, tapi dikenal dulu di kalangan publik karena selebritis besar. Sebenarnya kita sedang tidak mendudukkan orang mulia di tempatnya tadi.
karena kita malah memuliakan orang-orang yang berbuat keliru saat itu. Ini ujian iman ini. Hidup di bawah peradaban yang anti agama. Ini malah merupakan ujian iman. Berat kita. Kita di masa berat. Sejak zaman Rasulullah SAW, umat Islam belum pernah mengalami masalah keimanan yang lebih berat ketimbang yang dihadapi saat ini. Ada satu Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi, ya. Beliau mengatakan di saat sekarang ini, selama beberapa waktu dunia Islam telah dihadapkan pada ancaman kemurtadan yang menyelimuti bayang-bayang di atas dari ujung ke ujung. Inilah kemurtadan yang telah melanda Muslim pada masa dominasi politik Barat dan telah menimbulkan tantangan yang paling serius terhadap Islam sejak masa Rasulullah SAW. Kemurtadan macam inilah yang pada masa sekarang melanda dunia Islam dari ujung ke ujung yang lain. Ia telah melancarkan serangan gencarnya dari rumah ke rumah, dari keluarga ke keluarga, sekolah-sekolah, universitas, semua telah dibanjiri dengannya. Hampir tak ada keluarga yang masih beruntung tak memiliki anggota yang menurut kepercayaan. Nih, ancaman kemurtadan itu kadang nggak disadari. Saat saya sempat kuliah S2 pemikiran Islam itu, ada tugas kristenisasi. Di kecamatan Kedung Banteng ini ada satu gereja yang saya datangi. Saya pura-puranya begini, karena saya sebenarnya sedang penelitian. Saya mahasiswa begini-begini, mau meneliti bagaimana toleransi umat beragama. Yang saya wawancara pendeta perempuan. Ini umat Islam itu, ya Allah ya. Dia ditugasi di pelosok di salah satu desa di kecamatan. Kecamatannya bukan Kedung Banteng ya, maksudnya apa Kedung Banteng ya? Lupa agak kesana lah. Terus saya datangin, gitu ya. Terus saya tanya-tanya, itu ngalir karena pikirannya saya sedang tidak penelitian. Ini dana dari mana? Dari Mission Care. Itu bisa masuk ikut acara hajatan warga, acara 17-an. Kalau apa juga kadang-kadang ikut pakai jilbab, masuk gitu. Dan saya ngobrol itu sama pendeta itu, kemudian saya ngobrol sama masyarakat. Gimana tanggapan ada orang itu? Oh, orangnya baik Pak, orangnya ramah dan sebagainya. Ya, dari si masyarakat. Dari ke desa saya ambil data, jumlah non Islamnya tambah banyak. Saya segitukan. Saya ambil data dari balai desa, akhirnya ada perkembangan orang masuk, keluar ya, murtad maksudnya. Orang jadi murtad gitu. Jadi dan ini kadang-kadang mungkin tidak disadari sebagian para teman-teman gitu ya. Jadi pergerakan pemurtadan juga luar biasa sekali. Di sini loh, nggak jauh-jauh ada gereja yang saya pernah teliti gitu. Tahun 2009-2010 gitu. Ya, saat itu saya neliti ke gerejanya. Itu ada dananya, terus itu dia sadar tuh, kayak apa tanya tuh Mission Care itu dia sadar terus kayak nutup wawancara itu nggak los kayak awal-awal gitu. Wah, pemurtadan iya, pacaran iya dan sebagainya, ini ujian iman betul, ujian betul. Peringatan ulama tersebut perlu kita renungkan secara mendalam. Di masa lalu menurutnya sebagian besar tentang iman datang berupa ancaman fisik. Kaum muslim dipaksa meninggalkan agama mereka disertai ancaman fisik. Para sahabat Nabi Muhammad SAW seperti Bilal bin Rabah
Ammar bin Yasir dan sebagainya, disiksa bisa-bisa agar mereka beriman karena mereka beriman kepada Allah dan Rasulullah, disiksa ya, fisik. Selain disiksa dengan sangat biadab, Ammar bin Yasir bahkan harus menyaksikan kedua orang tuanya disiksa secara sadis di depan matanya. Ia dipaksa menyaksikan ibunya dibunuh dengan cara ditikam dengan tombak. Sekarang mungkin tidak fisik, kelihatannya nggak musuhan, kelihatannya wah tapi halus tuh, halus sekali. Hari ini alhamdulillah bunda-bunda yang ngaji ini, bayangin ada media sosial FB Pro, mau tidak mau harus apa sih, store apa ya, apa upload apa istilahnya gitu, entah video entah apa, hari nggak malu-malu dalam rangka untuk dapatkan apa, harus goyang. Astagfirullahaladzim. Itu ibu-ibunya loh, lalu anak-anaknya terus piye? Ini salah satu ujian keimanan sekarang ya. Ujian iman pasti akan ditimpakan kepada siapa yang saja mengaku beriman. Macam-macam bentuknya, berupa ujian fisik yang dialami oleh para sahabat ya, dan jutaan saudara kita muslim lainnya yang ya ada yang di Palestina dan sebagainya ya sampai saat ini. Ada juga yang diuji dengan kenikmatan, dikaruniai akal yang cerdas, wajah yang tampan, fisik yang sempurna, harta yang berlimpah. Itu ujian juga. Ini ujian nih, belajar akidah penting. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Itu enggak. Saya masih ingat, saya sudah nyampaikan belum sini ya, pas beberapa waktu lalu saya ngisi di salah satu perguruan tinggi. Saat katanya kalau beriman kan diuji ya, semakin beriman ujiannya berarti semakin berat ya. Berarti mending gak usah beriman aja ya, sampai segitu cara mikirnya gitu. Ya kalau nggak diuji ya diazab. Tapi ini yang kita akan diuji. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, mengatakan beriman, sehingga mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan mengetahui orang-orang yang dusta. Ini kita ada ujiannya nih, ujian ilmu, ya, ujian dengan pasangan, ujian dengan anak, ujian dengan kesehatan, ekonomi. Itu uji iman, ngaji selama ini bagaimana? Gitu. Ya, maka tadi kita sampaikan apa? Mulai dari ilmu, setidaknya kalau kita punya ilmu, ketika ada ujian mendadak itu bisa melewati. Contoh, saya pernah menyelenggarakan satu lembaga pendidikan sekolah. Itu kalau ujian semesteran itu enggak tak beritahu pemberitahuan ke orang tua bahwa besok itu ujian. Tidak saya beritahu jadwal ujiannya. Karena mau ujian kan, ujian kehidupan kan, maksudnya Allah enggak nyampaikan dulu besok mau diuji tanggal sekian berupa ini, enggak. Tiba-tiba mungkin sakit apa dan sebagainya. Nah, anak-anak yang biasa setiap harinya belajar sama anak-anak yang biasa sehari-harinya nggak belajar, ketika ujian mendadak ya nggak bisa. Maka ketika kita itu punya ilmu dulu, oh diuji anak seperti ini, oh ini caranya seperti ini pendekatannya. Ketika suami begini, oh pendekatannya seperti ini. Ketika istri begini, pendekatannya seperti ini. Sehingga ujian itu bisa dilewati. Maka ini pentingnya ilmu, ya. Di zaman modern ini menurut Syekh An-Nadwi, tantangan iman datang dalam bentuk yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Kaum muslim yang hidup di bawah hegemoni dan cengkeraman barat yang sekuler ini, liberalis juga, materialistis juga, dipaksa untuk menelan ide-ide barat itu, suka atau tidak suka. Makanya digiring itu akhirnya ngikut gitu ya.
Coba umat Islam yang Valentine berapa, yang ulang tahunan berapa, paham-paham yang bertentangan dengan Islam dia jejalkan ke pemikiran kaum muslim. Suka atau tidak, paham-paham itu telah menyerbu jantung-jantung pertahanan umat Islam. Digantilah dengan barakallahu fi umrik, seakan-akan jadi Islami gitu. Aneh. Hari ini nggak sadar betul, halus. Tahunya bagaimana kalau salah tidak ilmu. Dan ini yang mendasari itu anak-anak supaya bisa tidak terpengaruh ke dunia lain dengan teman-teman. Karena mau tidak mau akan ketemu dengan dunia di luar. Kalau kita bisa mengimunisasi dulu dengan memberikan fondasi keilmuan, yang seolah anak-anak kita nggak terpengaruh. Terpengaruh sedikit ngobrol gitu ya. Kata Syekh An-Nadwi, paham-paham yang menyesatkan dan menghancurkan keimanan itu telah melancarkan serangan pencarian dari rumah ke rumah, dari keluarga ke keluarga muslim, sampai sekolah-sekolah, pesantren, universitas dan lembaga pendidikan Islam yang seharusnya menjadi benteng pertahanan akidah Islam juga telah diterjang oleh paham-paham ini. Banyak yang masih mampu bertahan, tapi banyak juga yang telah jebol pertahanannya. Sehingga paham-paham sekularisme, liberalisme, pluralisme, materialisme dan sebagainya dengan leluasa hingga di benak kaum muslimin. Sungguh memberikan pernyataan bahwa hampir tak ada keluarga yang masih beruntung tak memiliki anggota yang mengerti persen. Hampir materialistis lah, hampir pokoknya ngobrolnya ya dunia, bukan apa nanti bekal akhirat apa gitu. Kemarin saya datang kedatangan tamu yayasan ya dari luar kota itu. Ngobrol-ngobrol begini tuh kalau sama orang nggak sholat nggak mungkin ya. Ngobrol-ngobrol persiapan kita mau mati apa, mau melakukan apa, amal-amal umur kedua kita apa, mau ilmu yang bermanfaat atau punya anak soleh yang mendoakan atau mau sedekah jariah, harus diobrolin gitu. Serangan pemikiran yang mampu menggoyahkan keimanan kaum muslimin kadang ini sulit ditanggulangi daripada serangan fisik. Nah ini karena halus, tiba-tiba sudah tersesat saja. Jika kaum muslim diserang secara fisik, maka musuh datang dalam wujud yang mudah dikenali. Langsung kita bisa otomatis seruan jihad misalnya gitu ya. Lebih sulit lagi jika para penjajah kemungkinan itu juga menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menyesatkan manusia. Wah ini yang dulu juga sudah ada Snok Horgans ya, Snok ya yang menyamar gitu ya pakai ayat-ayat. Oh, hari ini begitu untuk menyesatkan, dipas-pas dipelintir. Kemarin Ustadz Firanda bacakan ini contoh pengajian yang ya Allah saya tahu pengajian kok yang paling menyesatkan lah. Undangan pengajian dari yayasan titik-titik dari bank titik-titik mana saya lihat videonya beliau itu ya. Bank konvensional undangan mengharapkan kepada ini dalam rangka pengajian dengan tema pegawai bank masuk surga. Ini kan sudah pengajian ya. Menghalalkan yang sendiri yang mahaqullah riba wa yurbis shadaqah. Allah memerangi riba dan sebagainya, tapi sampai dibikin pengajian, sampai ada ustadznya gitu ya. Kan saya dulu mendampingi beberapa lembaga anti riba ya, ada KEKAR, ada CPR, ada SBank. Ada pengajian yang saat itu yang ngisi bukan ustadz malah itu ternyata kalau nggak salah, tapi dipanggil ustadz ya sarjana psikolog gitu kan. Itu ya seputar itu. Wah dicari akun Facebooknya, dibantai bahasanya sama teman-teman gitu ya. Karena ini seakan-akan jadi pembenaran. Hari ini kan siapa yang nggak bisa lepas dari riba? Seakan-akan boleh. Ini keluarga muslim kan. Kalau nggak punya ilmu akhirnya utang riba, pinjam bank, kredit perumahan. Ya. Padahal kalau rezeki itu sampai kita itu nggak perlu pakai pembiayaan apa itu
yang pembiayaan untuk beli motor, kredit motor itu, ya sampai kita punya motor, sampai nggak perlu potong kompas, nggak perlu jalan pintas pakai utang riba, nggak perlu pakai pembiayaan KPR ya, kepemilikan rumah, BTN ya, apa itu bayar tapi nyicil gitu istilahnya gitu ya, KPR yang gitulah. Itu nggak perlu, itu ya punya rumah, asal kita itu sabar. Nah konsep ini harus diyakini betul bahwa rezeki itu akan sampai gitu. Nggak perlu dengan cara yang haram gitu. Ini harus ditanamkan betul. Ini kalau nggak pakai ilmu, ya keluarga muslim mana ini? Hampir kejebak betul nih, seperti itu. Masuk kan? Kemarin ngobrol sama kakak. Ini utang, negara ini utang. Nah, utangnya ternyata yang utang ini pribadi. Artinya dibikin seakan-akan itu benar ya, bunga dan sebagainya. Wah, sudah nggak sadar gitu ya, nyari itunya dengan cara begitu, itu nggak sabar. Bahkan dana talangan haji nggak boleh utang. Ya utangin dulu ya, untuk supaya dapat kuota 25 juta, nanti nyicil berapa. Sekarang udah dana talangan umroh, udah itu enggak, itu masuk betul, udah masuk betul. Dan itu dikemas kan, itu untuk haji, untuk umroh, untuk yang tadinya rumah ya masih dunia ini ya, masih begitu. Ini haji umroh udah pakai itu, pokoknya sebenarnya ujungnya duit gitu ya. Pokoknya ini udah, kalau nggak punya ilmu begitu pelan-pelan ya, akhirnya ikuti konsep baru. Maka bukan tidak sedikit, banyak yang dapat terseret arus penyesatan, menyangka minyak babi sebagai minyak onta. Karena memang minyak babi itu dijual dikemas dengan cap minyak onta. Untuk apa? Sebenarnya dilakukan tentu saja untuk menipu masyarakat muslim. Riba, bahasanya bunga. Apalagi bentuknya begitu ya, artinya begitu. Allah sudah mengingatkan kita agar berhati-hati dengan penyesatan yang dikemas dengan ungkapan-ungkapan indah dan menawan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian lainnya perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu. Ini nanti dapat ini, ayo ikut asuransi ini nanti bunganya begini dan sebagainya, investasi begini. Apapun dan bagaimanapun dasarnya tantangan akidah di zaman ini, umat Islam tetap wajib menjaga iman. Jangan sampai murtad dari agama Allah. Para santri di pesantren biasanya sangat akrab dengan kitab ya, dan sebagainya. Ini harus dibekali betul. Kita ini termasuk yang mendapat perhatian serius ya. Karena masalah kalau nggak dikuatin betul, ngaji yang betul ya, kena di luar ini bisa murtad ya. Jadi masalah kemurtadan ini perlu mendapatkan perhatian serius dari setiap muslim. Bisa jadi kelihatan masih Islam, tapi mungkin melanggar, melakukan namanya pembatal syahadat. Ya, dan ini hampir nggak pernah ada diajarkan. Coba belajar SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kita belajar namanya syahadat, ya, tapi cuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jarang yang belajar syaratnya, rukunnya, pembatalnya, hampir nggak pernah ada. Bisa jadi sudah melakukan pembatal syahadat, artinya pembatal Islam. Ini murtad tanpa sadar. Jika iman batal, maka hilanglah pondasi keislamannya. Virus-virus perusak iman bergentayangan secara bebas. Maka tidak ada jalan lain bagi setiap muslim untuk membentengi imannya dan keluarganya. Dengan apa? Meningkatkan keilmuan yang kokoh sehingga mampu mengenali dan menangkal serangan berbagai virus akidah yang kini begitu mudah merasuk ke pojok-pojok rumah kita.
virus materialisme yang sangat ganas dewasa ini berdampak langsung juga pada merebaknya penyakit cinta dunia. Akidahnya materialisme juga akhirnya benda cinta. Akhirnya umat Islam sibuk urusan dunia. Anak-anak sudah mulai ditinggalkan. Nggak ada pendidikan, nggak ada pengasuhan. Meninggalkan dakwah, meninggalkan perjuangan, meninggalkan keluarga. Karena itulah umat akan menjadikan kecintaan kepada keluarga dan harta benda melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya serta bekerja di jalan Allah. Jika seorang telah terjangkiti penyakit cinta dunia, maka mustahil ia akan rela menjadikan dirinya sebagai pejuang di jalan Allah. Karena itu sebagai orang tua nih, kita harus benar-benar memahami bahwa penyakit cinta dunia ini bahaya. Ya, jangan materialistis. Penyakit cinta dunia ini bisa jadi merupakan penyebab utama gagalnya berbagai lembaga berdiri Islam, rumah tangga, masjid, sekolah, pesantren, perguruan tinggi untuk melahirkan para pejuang. Karena ini dari cinta dunia. Aktivitas amar ma'ruf nahi munkar akan melemah, bahkan akan sirna jika cinta dunia sudah merajalela. Gimana? Ya kalau sudah dikasih duit, diem, uang diem tuh, atau dikasih duit suruh bicara ini yang tidak sesuai tadi tuh. Contohnya pegawai bank masuk surga, nggak bisa. Ini udah ujungnya cinta dunia nih. Kebenaran nggak bisa bunyi ya, nggak bisa mempertahankan kebenaran. Ketika itulah umat Islam akan menjadi hina dan menunggu waktu untuk dibinasakan. Rasulullah SAW bersabda, apabila umatku telah mengagungkan dunia, maka akan dicabutlah kehebatan Islam. Dan apabila mereka meninggalkan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar, maka akan diharamkan keberkahan. Dan apabila umatku saling mencaci, maka jatuhlah mereka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan hari ini yang sudah demikian. Ini kembali lagi. Jadi ayah bunda bentengi keluarga kita di akidah, pemurtatan dan sebagainya. Ya pelan-pelannya mungkin masih kalian masuk Islam tapi sudah akhirnya juga mungkin sudah tidak sholat. Artinya para ulama mengatakan itu juga sudah keluar dari Islam, gitu kan? Dari sisi materialistis, ya hati-hati. Kadang-kadang kalau cita-cita apa yang dunia-dunia, gitu kan? Sekolah untuk kesana gitu. harus dibenahin, ya, harus dibenahin. Ini fondasinya dari keluarga. Ya, ada nasihat, ngajarin adab, gitu. Ada keteladanan. Jangan orang tuanya sudah pokoknya dua-duanya pergi pagi pulang malam, anaknya sendiri, nggak ada bimbingan. Barusan saya ketemu sama salah satu lembaga pendidikan sebelum kesini. Ya ini Pak ada masalah tadi anaknya, gitu ya. Karena orang tuanya broken dan sebagainya sehingga ini mogok tidak sekolah sebenarnya dititipkan ke sini. Segitu. Pas saya di Tegal, saya dulu diminta bikin satu proyek ya sama Polres sebenarnya, tapi Polres menugaskan ke Polsek. Nah, saya tinggal di wilayah itu. Nah, saya digandeng bikin konsepnya, tapi yang punya nama nanti Pak Kapolsek, yang punya nama nanti Pak Kapolres, itu konsepnya dari saya. Itu orang-orang yang kan di Tegal itu kan banyak warteg ya, jualan ke Jakarta, anak-anak hampir nggak ada yang ngurus. Akhirnya mau dibikinkan satu tempat yang kayak rumah singgah dan sebagainya itu ngurusin itu karena sudah ya namanya nggak punya induk, anak-anak nggak punya induk ya, ayam itu udah kemana-mana ya, jadinya ya gimana mau generasi mau seperti apa nanti kalau orang tuanya sibuk dengan seperti itu, seakan-akan segalanya itu materi, seakan-akan kata kuanfusakum balikum naro. Ini maka berat sekali nih, berat sekali ini. Pertanyaannya kok banyak sekali ternyata. Saya buka sampai 10. Wow, masya Allah, nyampe gak? Bismillah, bagaimana peran orang tua dalam membantu keberadaan anak dari sisi penerapan pendidikan agama Islam beriringan dengan makin modernnya zaman.
untuk sebagai bekal dan tameng anak di kehidupan kelak dalam masyarakat yang tetap ada dalam koridor Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mudah-mudahan karena satu arah ya, satu arah kadang-kadang mohon maaf ini. Peran orang tua yang pertama ini harus menjadi teladan. Harus menjadi teladan. Tadi bekalnya salah satu tadi itu cari ilmu yang bermanfaat, dipraktekkan sendiri untuk dirinya, ditularkan kepada pasangan dan anak. Jadi teladan. Tidak mungkin anak mendapatkan ilmu banyak tapi kemudian keteladanannya nggak ada, itu hilang. Misalnya, nah makan tangan kanan, nah beratus-ratus kali, berpuluh-puluh kali, tapi kemudian lihat orang tuanya makan tangan kiri, bubar. Kalau ya, karena ini membentuk kepribadian kan, dari sisi penerapan pendidikan agama Islam dengan yang seperti ini. Kemudian apa? Selain keteladanan itu, memang dilatih. Anak memang dilatih dari sisi penerapan untuk penerapan sekarang ini. Coba dibagi di tempat kami. Itu kamu ya, ini kak yang buang sampah, kak yang masak nasi, yang nyapu, masuk ketika walaupun capek, ketika setelah main, ayo mau tidur, bereskan mainan dulu. Ketika mau pergi ke tempatnya siapa, sedang mainan dibereskan dulu. Jadi anak belajar tanggung jawab. Anak diajari tanggung jawab. Hari ini kan, udahlah, biar bibi saja, biar ibu saja. Anak setelah gede mager, HP-an terus, gitu kan. Nah pas itu kan anak saya telepon, ini teman-teman nggak pada mau piket. Terus kalau ada kerja kelompok juga nggak mau bikin, saya yang bikin sendiri. Waktu teman pada tidur, terus saya jawab, kamu iri sama orang yang nggak bertanggung jawab. Oh iya, bersyukurlah nak, Allah kasih kamu rasa tanggung jawab. Nah itu dilatihkan. Walaupun ya, saya sendiri kadang ya berbeda ya sama istri gitu. Artinya ketika istri kan konsep nyapu kan biar bersih mas, bukan sekedar sementing nyapu. Kalau saya hargai dulu gitu. Bentar, tapi kadang-kadang kan mampir, kadang-kadang memang jalan gitu ya. Artinya memang ya kita sepakatin gitu. Oh ya ini ternyata saya salah gitu kan. Ini kan namanya asal-asalan mas. Gitu. Nyapu ya bersih, jangan ini masih ada yang mana pating rumah apa dan sebagainya. Ya, emang itu diperhatikan gitu. Ini sandal ditatan, itu dan rewel betul. Harus rewel begitu. Itu penerapan begitu. Untuk penerapan di rumah, ya, ini yang nyuci piring apa dan sebagainya, tempat tidur itu udah harus itu punya tanggung jawab masing-masing. Nanti yang untuk tanggung jawab bersama itu dibagi. Dulu istri saya bikin ada standar pagi ngapain, standar siang, standar malam itu dibagi. Ya. Itu latih tanggung jawab. Atau kepribadian. Nah, memang salah satunya kami ada namanya kajian di rumah gitu. Kalau ini enggak apa-apa sih, tapi ada keteladanan doa. Mau zaman seperti apa kejadiannya? Katanya sekarang itu kan bukan gen Z lagi kan, sudah gen alpha. Gen alpha itu gimana? Ya apa gadget. Nah, kitanya gadgetan terus. Kalau kitanya nggak terlalu gadgetan ya, terus kita juga kenceng. Anak kita nggak dikasih gadget ya nggak gadgetan sebenarnya. Mau zaman modern pun gitu ya. Ya enggak juga, nggak ikut-ikutan juga. Alhamdulillah saat ini ya alam saya nggak HP-an gitu ya. Bocor-bocor dikit ya ada boleh gitu, tapi akhirnya nggak tak beliin HP, nggak tak kasih waktu ya sebulan sekali, sepekan sekali nggak ada. Ya kita gitu ya, memang kita itu aku mau didik, aku mau nanti bertanggung jawab ini di hadapan Allah itu bener. Ini bekal, beneran bekal ini tameng. Nanti dia akan ketemu sama yang lain-lain itu, terutama ini ayahnya, ayah ngobrol sehingga nanti anak-anak bisa menolak ketika ada ajakan yang nggak baik-baik karena ayah yang ngajarin, ada dialog, masih logika gitu ya, sehingga anak bisa mengatakan enggak, ini nggak boleh, saya kalau setelah ini harus pulang, oh enggak, ini merokok nggak bagus, oh narkoba nggak bagus, walaupun aku temanmu tapi aku nggak ikut-ikutan. Itu kalimat-kalimat itu bisa nolak seperti itu karena sering ngobrol sama ayah. Ini ayah berat loh tanggung jawabnya loh ya. Uang fusakum balik menaruh ini saya nasihatin diri sendiri dan para ayah betul berat ini ayah. Ya ini nggak bisa dibebankan pada bunda tok. Jadi ada keteladanan, ada doa ya. Jadi dimulai dari ilmu wala alam shawab ya.
Bagaimana mengajar anak-anak agar bisa beradaptasi dalam pertemanan di pondok sebelum mereka masuk pondok. Qadarullah ada hal yang membuat anak tidak betah karena pertemanan. Saya beberapa kali ini, kalau bunda itu bikin kue, kalau ngadoninya kurang bagus, dimasukkan ke oven itu jadi bantat. Masukkan pondok itu harus disiapkan. Dan salah satu cara saya menyiapkan anak saya mondok itu anak saya nggak tak sekolahkan. Ya, yang Unaisa itu cuma sampai kelas 3 SD. 456-nya di homeschooling. Kalau Naswa justru mulai sekolah kelas 45. Kelas 3 ke bawah nggak sekolah, nggak TK, nggak kelas 1, nggak kelas 2, nggak kelas 3. Terus 45 aja sekolah 2 tahun, kelas 6-nya homeschooling lagi. Tata siapin, diajari tanggung jawab, diajari ini. Orang katanya kalau homeschooling nggak punya teman, oh anak saya sosialisasi, tak ajak ke tempat saya ini dan sebagainya ya. Tidak hanya pertemanan kan di sana itu. Kadang ya makan, kadang apa, setidaknya tangguh. Diajari tanggung jawab, diajari kadang nggak enak. Diajari kadang nggak enak itu, tidak semua langsung diturutin. Kalau hari ini kan bagaimana? Apa-apa diturutin, kenyamanan. Dia begitu dipindah ke suasana yang kok jadi begini, ya dia nangis, dia stres, gitu ya. Atau dibully sama teman sedikit, dong, gitu ya. Kadang-kadang dia jadi tangguh itu manakala orang tua kadang-kadang nggak nurutin, menunda, ngajarin prihatin di rumah dan sebagainya. Saya masih ingat bapak saya mengatakan, kalau anak-anak lain itu anaknya pegawai, kalau kamu itu anaknya bakul. Jadi kalau hari Ahad begini nggak jalan-jalan, kamu ngerewangi bapak sih. Ya, saya bantuin bapak ayam apa dan sebagainya. Bapak saya kan kuliner ya, jualan ayam, opor ayam, ya, bersihin bulunya macam-macam. Gitu. Saya marut kelapa untuk bikin santan dan sebagainya. Sehingga pada saat saya SMP ada namanya masak, itu masak kok laki-laki kok bisa marut begitu, gitu. Bisa ngulek sambel gitu. Karena saya ya memang itu diminta kayak gitu. Hari ini kan fasilitasi antar jemput lah, makan ini laundry, nggak ada dididiknya, dididik. Walaupun ada mesin cuci ya ada manual apa, anak tetap kamu nyuci sendiri, cuci jamu. Diajarin begitu di rumah, diajarin dulu, ya sehingga nanti ada begitu. Ada dengan teman dan sebagainya, nanti kita dialog. Oh dia nggak enak, ya di mana-mana kan. Nanti kamu keluar dimanapun ada yang suka dan yang tidak suka, ya itu didialogkan. Ya terus ketika memang sudah mau itu ya ada kunjungan, ada telepon. Sehingga ketika tadi anak saya telepon, Bin teman saya begini, bully gini, aku mau nangis. Ya tapi saya cuma cerita dok, tapi saya nggak mau keluar, gitu. Itu anak saya kejadian begitu. Tapi tetap bertahan gitu. Karena diberi rasa tanggung jawab, dia bertanggung jawab menyelesaikan. Kabin saya udah nggak kuat, anak saya pernah mengalami begitu, udahlah mau nyerah. Abi nggak apa-apa, bayar terus ini nggak apa-apa. Selama 4 tahun ini Abi bayar terus. Kamu selesaikan, kamu bertanggung jawab sampai selesai. Kamu sampai selesai. Wah itu saat itu dia kena tuh. Terus cerita sama Umi, ini kemarin Abi marah nih. Gitu. Abi kayaknya suaranya agak tegas banget, pokoknya dia harus selesaikan tanggung jawab, diselesaikan. Terus selesai akhirnya. Jadi kuatin jangan menilai nggak betah diturutin keluarnya nggak ada struggle, nggak ada perjuangan, nggak enak sedikit karena nggak biasa disuasanakan. Kadang-kadang memang nggak enak, kadang-kadang nggak ngikutin permintaan anak, dia diminta ini minta itu, yang itu sebagai bentuk tahap dia menghadapi kehidupan. Wallah alam ya. Ini yang kedua, nyampe nggak nih ya? Pertanyaan banyak banget. Mengapa terkadang anak lebih mudah terbuka kepada temannya daripada dengan orang tuanya? Ini bagus nih pertanyaan nih. Dan bagaimana tips agar anak lebih terbuka dan nyaman bercerita dan berkeluh kesah kepada orang tuanya? Saya pas main ke Jogja ke temen itu saat anak saya begini tak ngobrolin sama saya. Pernah nggak ngobrol sama bapak ibu begini? Nggak pernah. Jadi nyaman sama teman. Ini karena kita sebagai orang tua itu nggak memposisikan menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak sejak kecil. Kalau anaknya itu kecil, ngobrol, ini Abi, aku mau bikin gambar ini. Oh masya Allah bagus dia. Anak kami selalu setelah makan, mesti kalau saya masih di kamar makan di meja makan kan, nanti selalu ini udah habis, masya Allah pinter, diapresiasi. Sehingga apa-apa cerita.
apa dia ditanggapi betul. Fatih, anak saya yang tunarungu itu, dia pakai isyarat kode semua, dan saya harus meninggalkan semua pekerjaan saya. Dia bercerita dengan kode-kodenya dan harus saya menatap. Kalau saya lagi melengok sedikit itu diulangi, kayak gitu. Harus benar-benar ditatap, dilihat dan sebagainya. Ya, akhirnya anak akan asik ketika gede itu, Bi, aku begini, Mi, aku begini. Ada yang diceritakan ke kita. Walaupun memang ada masa-masa dia suka seperti itu. Tapi setidaknya kalau kita membangun kedekatan, bonding, nah itu dilakukan kapan? 0 sampai balik itu harus deket betul. Main bareng. Ya kadang kan saya ke embung, Bi, yuk apa? Bola ya bola. Ya apa? Gitu. Hari ini orang tua bagaimana? Kadang terlalu sibuk, gak punya waktu sama anak dan sebagainya. Terus anak-anak terus maunya asik sama kita. Ini kitanya harus asik dulu, menjadi tempat yang asik bagi anak-anak. Ya, gitu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Menyikapi lingkungan sekitar dan secara umum yang masih banyak hal-hal yang tidak sesuai syariat, semampu kita ikhtiar mengarahkan anak-anak bagaimana agar mereka merasa nyaman, senang, bangga dengan prinsip yang kita tanamkan yang memang tak sama dengan keumuman dan tidak menyalahkan. Masya Allah ya. Memang kita sampaikan ya bahwa kamu harus percaya diri bahwa Islam itu agama yang baik, benar, ini diridhoi dan sebagainya. Kalau kamu melakukan ini, itu Allah ridho dan sebagainya. Meskipun mending orang-orang tidak ridho, tapi Allah ridho. Jangan sampai kita kehilangan ridho Allah dalam rangka untuk ridho manusia. Terus ditanamkan. Dan memang kadang saya cerita, saya berbeda, saya cerita. Kalau di sebagian musola atau masjid itu, kalau Jumatan adanya kan adzan mepet. Adzan kedua, adzan 1, adzan 2 di Jumat itu kan zaman Utsman bin Affan. Saat saya di pondok, kita nggak berani mengatakan itu bid'ah ya, karena itu zaman Utsman. Kalau di Saudi itu misalnya jam 12 adzan duhur, maka jam 11 itu sudah adzan pertama. Nah kalau di sini kan adzan pertama qobliyah misalnya gitu. Bahasanya qobliyah gitu kan. Terus nanti adzan terus khotib naik. Nah di situ saya kalau pas posisi di satu masjid yang memang itu ya saya tidak sholat, saya duduk sendirian mungkin satu masjid. Nah saya sampaikan, jadi orang berbeda itu keren. Saat itu anak kami bilang sama adiknya, Dek, jadi orang berbeda itu keren. Walaupun kami masih, anak kita sebenarnya belum berani berbeda nih, belum berani berbeda nih, sama temennya belum berani begini gitu. Kita diskusikan itu, nanti kita ngobrolin pas liburan ya. Soalnya besok saya jemput anak saya itu liburan besok. Nah, kita jemput. Itu beberapa dia mengatakan merasa sudah berbeda saja. Kita ini masih belum berani kalau kayak gini, belum berani berbeda. Lah yang bisa ini terus terang. Ini sekali lagi ini pertanyaan para bunda ini. Tapi ini pelaku adalah ayah. Ayah itu yang membuat anak itu berani berbeda. Dia punya aku ini begini. Ya, aku ini begini. Saya berbeda. Itu ayah yang ngajak logika, yang mengentuntaskan ego dan sehingga tidak egois. Ya, dia punya identitas diri yang jelas. Itu ayah, ngobrol-ngobrolnya ayah. Sehingga ketika ada berbeda, ya kamu temanku, silakan kalau mau tawuran, aku nggak ikut. Bilang begitu dia, berani berbeda. Karena ayah itu berani yang mengajarkan kata tidak. Caranya salah satunya gimana? Ketika anak saya minta, Bi, boleh ini enggak? Abi bilang enggak. Saya sedang mengajari kata tidak untuk anak saya. Sehingga ketika dia diajak bolos pernah, yuk, bukan bolos sih, setelah ngaji itu, yuk tak traktir, yuk main dulu kesini. Enggak, saya kalau udah ngaji itu amanahnya pulang. Tak traktir nanti ini enggak. Ya itu ngobrol. Ayah itu yang karena ayah melatih dengan di kehidupan salah satunya adalah ketika anak minta kadang perlu menjawab tidak. Dalam rangka apa? Anak tahu cara berkata tidak. Ya, jadi berani berbeda seperti itu. Ya ayah yang sekali lagi ini ayah lagi nih ya. Ayah pulanglah ayah. Pulang gitu ya, ngobrol lah sama anak-anak, ngobrol betul. Kalau pas minta apa, kalau di tempat kami kan istri saya nggak terlalu pusing. Mi boleh ini nggak? Kakak tahu siapa pengambil keputusan di rumah ini? Abi. Tanya sama Abi. Di boleh ini nggak? Kalau yang boleh, kadang enggak. Jadi anak-anak tahu. Oh ini yang ini nggak boleh. Sehingga memang ada hal-hal yang dia mikir ini nggak bagus, enggak. Dia milih enggak. Walaupun mungkin ya pernah loh. Pas liburan itu anak saya
pulang-pulang dimarahin teman-temannya, kamu kemarin gaya ya, nggak HP-an. Lah kan memang aku nggak punya HP, itu HP-nya Umi gitu. Itu dibully pulang-pulang misalnya gitu. Itu kan HP-nya Umi. Berarti kadang ada grup sendiri gitu ya, tapi HP-nya orang-orang tua. Anak saya kan nggak ikut-ikutan kayak gitu. Itu sempat dibully. Ya udah, jalani aja Kak. Insya Allah gitu. Ya. Menjadi guru seperti apa? Ini apa nih? Oh, ini belum nih. Kita sebagai orang tua masih dalam kondisi yang galau dalam mengarahkan anak yang sudah besar, bingung harus bagaimana dengan kondisi sekarang yang anak-anak sudah sibuk dengan handphone. Mohon arahan. Kalau bingung anak-anak mau kemana, ibunda bisa ngecek dengan temubakat.com. Bakatnya anak bunda itu apa? Kalau bingung nanti disarankan ke saya. Itu nanti diisi temubakat.com, itu gratis. Nanti akan diberi hasilnya lewat PDF. Nanti kalau bingung nanti bisa ke saya. Ini anak saya bakatnya ini. Nah itu kalau tahu bakatnya, nanti disupport bakatnya. Kamu minta diarahkan tuh, berarti dia nanti nggak bingung arahnya. Mau kuliah jelas mau kemana, ya mau ngambil jurusan apa itu jelas. SMA untuk jelas karena udah ketahuan bakatnya. Nah kalau sibuk dengan handphone karena dia tidak disupport, tidak didorong untuk melakukan sesuatu sesuai bakatnya, sehingga dia sibuknya sesuatu yang nggak manfaat. Ya, kalau handphone sih memang tadi ya harus ada keberanian. Ayah lagi tuh, ayah itu yang punya kekuatan, enggak handphone, mestinya HP-nya. Itu ayah, ibu nggak tega itu. Seperti itu. Kalau HP, kalau itu ya diambil aja. Nangis tak? Yo nangis lah daripada nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa. Sambil nanti bundanya ngelus-ngelus. Itu nanti kamu kalau udah besar bisa beli sendiri, macam-macam bundanya ngelus-ngelus. Tapi ketegasan seperti itu, ayah. Menjadi guru seperti apa? Itu ya Allah masih banyak banget ya. Menjadi guru seperti apa ketika menghadapi anak remaja yang sudah mempunyai rasa ketertarikan kepada lawan jenis? Alhamdulillah pertama muda, anak kita normal. Ya, bahkan saya pernah nanya dulu, kamu udah mulai tertarik kan? Sudah, alhamdulillah. Karena saya diminta beberapa orang mengatasi LGBT di pesantren dan sebagainya, gitu kan. Dan anak saya pernah cerita, Bibi, kok teman saya kok, mohon maaf ya Bi, zina kok sesama jenis, cerita perlu gitu kan. Astagfirullah itu kan, waduh pikirannya udah kebuka begitu, saya takutnya luar biasa itu. Tapi kemudian kamu sudah tertarik gitu kan. Nah, alhamdulillah ya Kak, normal, nggak apa-apa gitu kan. Nah nanti karena ini masih punya masa depan nih Kak, kamu masih panjang ya, jadi kamu puasa ditahan. Tapi cerita, Bibi, ini saya menghafal jadinya ini asik nih. Anak saya sampai sama kami itu nih Bi, ini saya sampai keganggu nih menghafal Qur'annya nih, kadang ingat itu terus segitu. Dan saya malah bahagia dia mau cerita seperti itu kan. Sisi normalnya terus ya. Nanti insya Allah kamu ini disabarin. Nanti kalau kamu tidak pacaran, nanti kamu akan merasakan manisnya saling mencintai setelah halal dan sebagainya. Karena qadarulahnya, karena Abi dan Umi ketemu, Abi belum pernah mengatakan aku jatuh cinta, aku mencintaimu sama selain Umi. Dulu Abi nggak pernah pacaran. Nah gitu. Jadi itu alhamdulillahnya saat itu saya nggak begitu juga, jadi enak ngomongnya terus gitu ya. Nah karena ini anak saya udah 17 tahunan, itu saya udah berdoa, ya Allah datanglah jodoh untuk anak saya yang begini seperti itu. Jadi memang ini ya alhamdulillah kalau sudah dengan lawan jenis, alhamdulillah, tapi ditahan ya, mau puasa dan sebagainya, minta sama Allah, berdoa supaya ketemu yang lebih soleh dan kamu memantaskan diri, kamu lebih soleh ya. Dan juga bagaimana cara pendampingan dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan seperti itu ya. Sering ngobrol, disuruh memperbaiki diri sehingga nanti kamu akan dapat orang yang lebih soleh. Wallahu a'lam. Kami punya anak perempuan yang sudah menerima lamaran, masya Allah, dan sudah menetapkan hari pernikahan. Namun anak kami akhirnya minta dibatalkan dan alasan tidak cocok lagi. Padahal itu pilihannya dari awal yang memang sudah lama saling kenal. Ini kalau ini ngobrolnya panjang nih. Apa yang harus kami lakukan? Apakah secara membatalkan dibolehkan? Boleh. Membatalkan boleh, mohon maaf ya, cerai aja boleh kan, daripada malah salah nanti nggak ke depan. Tapi ini belum ngobrol dulu, apakah dia malah itu ujiannya ya, dia mulai tertarik sama yang lain yang sebenarnya kurang syar'i, ini baik dan sebagainya, didialogkan. Kalau memang menemukan ini ternyata laki-lakinya begini selesai sedikit, ya mending batal. Ini baik oka dan sebagainya, terus dia berdoa sama Allah, ini setan kah apa dan sebagainya, bisa jadi
Apa kamu tertarik sama yang lain? Ini ngobrol panjang ini, ya, ngobrol panjang sampai ke urai gitu, sampai kalau dibatalkan boleh, dibatalkan boleh. Gitu. Kalau tapi ada alasannya, ada alasan yang tepat. Bagaimana menanam rasa takut kepada Allah untuk anak-anak yang sudah besar sehingga bisa berhati-hati dalam segala amal perbuatan. Salah satunya kalau saya sampaikan tentang, saya punya buku jerat-jerat neraka. Nah, saya sampaikan itu kemarin di sekolah balik ya, saya sampaikan itu di bentuk siksa-siksa kubur dan siksa-siksa neraka misalnya kayak gitu saya sampaikan. Memang disampaikan. Itu memang khauf itu salah satunya itu, adab Allah itu pedih. Nah, memang dibegitukan. Salah satu untuk rasa takut seperti itu. Bagaimana agar orang itu dekat dengan anak laki-laki? Ya gimana ya? Memang ya pendekatan, yang main bareng, ngobrol bareng, makan bareng, apa ya? Sering aktivitas bersama, ya mendoakan. Seperti itu, singkatnya seperti itu ya. Agar tidak asal mengambil guru dan duduk dalam majelis untuk mengambil ilmu dan belajar, mohon arahan bagi kami yang baru ngaji dan masih sangat awam, yang pakai dalil, gitu ya, qala Allah qala Rasul, pakai dalil-dalil lah ya, jangan pakai yang enggak jelas. Copy paste kok agama ini, cuma copy paste. Pokoknya menyampaikan dalil, ini dari Al-Qur'annya, ini dari hadisnya gitu kan. Kalau enggak, kalau bingung tanya, Ustaz, kalau ini Ustaz siapa? Baik enggak? Saya pernah ditanya, Ustaz, mohon, lah saya enggak ngerti Ustaz ini gitu. Ada enggak YouTube-nya? Ada. Terus oh ini enggak, jangan saya enggak rekomendasi nih. Modelnya kayak aliran sesat dan sebagainya itu. Nanti YouTube-nya kan bisa kelihatan. Yang seperti ini jangan ya, jangan diikutin gitu. Kalau memang bingung boleh nanya gitu. Kalau ini boleh enggak belajar begini gitu, dengan orang ini kayak gitu. Jadi ini ya nanya, betul nanya. Tapi secara umum yang menyampaikan dalil, yang ngajarkan apa ya, tidak harus sama-sama seperti ikut-ikutan masyarakat gitu ya. Tapi sebenarnya itu tanpa dalil gitu, bukan itu gitu ya. Walaupun mungkin tidak ikut masyarakat, tapi ya ini karena saya pakai dalil begini, kalau enggak ya sudah gitu. Jadi intinya secara umum Ustadz itu belajar dari latar belakang Ustadznya juga belajarnya di mana gitu kan, dan beliau menyampaikan dengan ketika menyampaikan dakwah ada menyampaikan Al-Quran, hadisnya dan sebagainya, itu yang diambil ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.